Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat bersilah ilmi, kita semua dapat bermuajahah, kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya keimanan, nikmatnya kesehatan, dan tidak lupa nikmatnya umur yang patut dan wajib kita untuk syukuri. Karena sebagaimana yang telah kita lihat, banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang tidak mampu untuk melaksanakan bagaimana kekhusyuan dan khidmatnya Ramadan pada tahun ini. Banyak di antara saudara-saudara kita yang terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya sebelum Allah Subhanahu wa taala datangkan Ramadan kepada kita. Pun demikian, banyak di antara saudara kita yang masih terbaring lemah di atas kasurnya di dalam rumah sakit karena sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebuah penyakit. Yang ini membuat ganjaran bagi mereka untuk bisa mendapatkan nikmat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekhusyuan sebagaimana nikmatnya kita sekarang, sebagaimana layaknya sekarang kita bisa menikmati, yang harusnya ini bisa menjadi modal bersyukur kita dan kewajiban kita untuk memanfaatkannya. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan berbicara banyak. Saya hanya akan menjelaskan mengenai apa sajakah hikmah disyaratkannya saum kepada kita, apa sajakah hikmah atau faedah diwajibkannya saum terhadap kita, khususnya mengenai saum Ramadan ini. Nah, maka ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, para ulama banyak memberikan keterangan, banyak memberikan sebuah pendapat mengenai berbagai hikmah dalam disyariatkannya saum Ramadan ini. Nah, adapun saya telah meringkas sebagaimana yang telah disebutkan dan diterangkan oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria di dalam kitabnya Al-Fatawa, bila mengungkapkan mengenai apa saja yang menjadi hikmah di balik disyariatkannya Ramadan. Nah, yang pertama di dalam kitab Ustadz Aceng ini, yaitu fungsi atau hikmah disyariatkannya saum Ramadan ialah tajdidul iman wa taqwiyatuhu, atau menyegerakan kembali keimanan dan untuk menguatkannya. Sebagaimana di dalam suatu hadis, di dalam suatu kitab diungkapkan, innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqus saubu fajaddidu imanakum. Sesungguhnya al-iman, keimanan itu la yakhluqu, pas yang fi jawfi ahadikum, yang terdapat di dalam hati kita kadang lapuk. Nah, kama yakhluqus saub, sebagaimana lapuknya sebuah pakaian. Fajaddidu imanakum, maka segarkanlah iman kamu dengan saum. Nah, ini menjadi dalil bahwasannya yang namanya hati itu kadang, yang namanya iman terkadang yazidu wa yanqus, kadang menambah, kadang meninggi, dan kadang menurun. Itu tergantung dengan bagaimana suasana hati kita. Nah, maka Nabi di sini memerintahkan bagaimana untuk cara kita meningkatkan atau menyegarkan iman kita kembali, yaitu dengan cara saum. Fajaddidu imanakum, dengan apa? Bis saum, dengan sholat. Nah, maka dengan saum diharapkan untuk menyegarkan kembali keimanan kita. Itu yang pertama. Lalu hikmah disyaratkannya saum Ramadan terhadap diri kita yang kedua adalah tahzibun nafsi, atau melatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Nah, walaupun
nafsu itu sebenarnya berguna untuk meningkatkan semangat kerja, akan tetapi nafsu juga berbahaya. Banyak orang yang celaka karena menuruti hawa nafsunya. Bahkan ia terpaksa harus mendekam di balik penjara karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena zina, karena perbuatan prostitusi atau maling dan hal lain sebagainya. Nah, maka dengan saum merupakan latihan yang kuat yang sangat efektif untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Nafsu mau makan atau mau minum ditahan karena dilarang oleh agama. Demikian juga mau marah ditahan karena larangan agama di dalam syariat saum. Nah, kalau nafsu sudah terkendali, insya Allah pada ujungnya manusia akan selamat dari hal-hal yang akan menjerumuskannya di dalam neraka. Sebagaimana firman Allah, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sesungguhnya beruntung sekali orang yang dapat mensucikan dirinya, orang yang dapat mensucikan nafsunya, dan sungguh merugi orang yang mengotori hawa nafsunya, man dassaha. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya seseorang bisa mulia karena dia bisa mengendalikan nafsunya, dan seseorang akan celaka secelaka-celakanya jikalau ia tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Nah, maka dengan saum ini menjadi sebuah alat kontrol, remote control bagi diri kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bukan untuk dihilangkan, karena nafsu juga perlu untuk kehidupan kita, akan tetapi lebih baiknya untuk bisa kita terkontrol dalam jalan-jalan yang batas agama. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, fungsi atau hikmah disyariatkannya saum adalah talyinul masyair, yaitu memperhalus perasaan. Nah, maksudnya manusia itu dituntut untuk memiliki perasaan yang halus, penuh kasih sayang dan perhatian kepada orang lain, lebih khususnya kepada anak yatim atau orang miskin. Nah, dengan saum inilah ikhwan akhwat fillah rahimakumullah merupakan salah satu upaya untuk memperhalus perasaan. Dengan melaksanakan saum, kita akan merasakan lapar dan minum yang sangat berat. Nah, maka dengan merasakan seperti ini, kita semua dapat mengetahui bagaimana tersiksanya orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang yatim. Maka dengan ini akan menjadi perhalus perasaan kita kepada mereka. Nah, mudah-mudahan dengan itu akan timbul rasa kasih sayang kita kepada yang miskin, yang sering menderita dan merasakan kelaparan. Lalu yang terakhir adalah kasrus syahwah atau menekan arus syahwat. Dalam hal ini khusus untuk dorongan seksual. Nah, nafsu birahi atau dorongan seksual pada diri seorang manusia, utamanya seorang pemuda, itu sangat-sangat kuat sekali. Nafsu birahi yang tidak terkendali dapat membuat seseorang terjerumus ke dalam jurang prostitusi atau jurang perzinahan dan pelecehan seksual yang kadang membuat rumah tangga hancur berantakan. Nah, maka dengan saum ini adalah salah satu usaha untuk menekan arus syahwat bagi para mereka yang sedang tergoncang-goncang dengan syahwatnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sebagaimana yang telah kita ketahui, "Ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa ya di antara kamu yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu dapat menundukkan penglihatan, wa ahsanu lil farji, dan dapat menjaga kehormatannya. Wa man lam yastati, maka barang siapa yang belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka saumlah, fa innahu la'u wijaun, karena saum itu dapat menjadikan benteng bagi kita. Nah, dengan ini menjadi dalil bahwasannya cara yang paling efektif bagi kita, khususnya seorang pemuda yang sedang bergejolak hawa nafsunya, nafsu birahinya terhadap pasangannya, maka hendaklah, jikalau kita tidak bisa menikah, maka hendaklah kita untuk memperbanyak saum. Fa innahu lahu wijaun, karena saum itu dapat menjadi pengebiri bagi diri kita. Nah, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang sulit untuk dimengerti.
Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.